Makanya ulama-ulama dulu mentradisikan orang harus cara berpikir kata Sulam Taufik, kata Sulam Sabinah, ya kudu minallah wa ilallah wa billah. Sing cara wong latihan ngaji merujuk Nabi min huwa la huwa bihi. Maksudnya minallah wa ilallah wa billah. Kita punya rahmat begini ya, kita iman dari Allah. Kemudian rahmat ini kita salurkan, kita ngajar, kira sedekah juga karena Allah. Punya kekuatan itu semua juga atas nama rahmat Allah. Sehingga itu membunuh keangkuhan, membunuh kepikiran, membunuh hal-hal yang jelek. Tapi dari awal kowe ngrasa dhuwit ku wae. Ketika sedekah ning wong ya ngrasa wong utang jasa mbek kowe, mengko dhuwit ku jare wae. Wong iku utang jasa ning ku. Lah nek kowe dhuwit 10.000 iso dadi pahlawan, kok pangeran sing di bumi ra dadi pahlawan tak temen udah kok endi. Kowe semper ta semper. Mulane bener Quran ana wong ra ikhlas diarani kaumun sing layak kilun, wong ra ndek akal. Wong ra ikhlas cara Quran wong ra duwe napa? Akal. Logikanya jelas. Kalau saya punya uang 1 juta tak kasih ke orang saya merasa pahlawan. Bagaimana yang punya bumi enggak dianggap pahlawan? Wong kula iso liwat ngekekno fakir miskin ya liwat bumi ku wae pangeran. Engko aku di dhuwit kok adol jagung sing gawe jagung ya pangeran. Misalnya aku mergo dadi visioner dibayar dadi profesional sing nekdir rahmat iku ya pangeran. Terus saya didik 1 juta tak kena fakir miskin iso udah-udah. Iku nak rasane semper wong. Makanya ikhlas itu logika tertinggi. Saya itu pernah seminar teng Jogja ditakoki, kenapa Pak umat Islam menyarankan ikhlas? Jawaban kula enak. Ikhlas adalah logika tertinggi seorang manusia. Karena dengan ikhlas artinya kita berpikir objektif. Jika Anda punya uang 1 juta kamu kasihkan fakir miskin dan kamu merasa itu uangmu, itu namanya tidak rasional. Bagaimana Anda merasa itu uang kamu? Ya, karena yang kerja saya. Kamu pakai apa kerja? Pakai tangan kakimu. Itu yang bikin juga Allah. Semua itu ciptaannya Allah. Kamu bisa melakukan itu juga ciptaannya Allah. Bagaimana mungkin kamu merasa kalau uang itu milik? Makanya sama-sama ngaji Quran, nak wong alim yang kastanya tinggi, tentu dia akan baca walillahi mulkus samawati wal ardh. Bahwa semua ini milik Tuhan. Ya akhirnya bisa melakukan innama nutimukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Aku ngekeki mangan kowe iku ikhlas. Ya ora kepengin mbok wales, ya ora kepengin kata matur nuwun. La nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Karena logika ikhlas itu paling gampang. Kula nu mboten nyesal misalnya sampeyan dadi kiai bubar ana sing seneng kula mboten nyesal. Semua amal yang saya ikhlaskan itu pasti abadi di depan Allah. Meskipun mungkin cara lahir ada genjang-genjing di kehidupan ini. Misalnya rasanya jadi kiai kadang yang naik turun gelombang. Nah, kalau betul nanti kepikir. Ngomong-ngomong kalau sering konsultasi dengan kalau, gue sama jadi kiai kok pede. Ngamal apa aja pede jawaban dulu. Nah, nak sebenarnya misalnya gue, nanti ditebir jatuh, rano sing seneng gue, rano jatuh, nak rai kelas gue jatuh, angker aja ikhlas orang jatuh. Nah, saya kira di pengaruh ya mulai ibadahku ngaji. Sebenarnya nak pengaruh bubar ibadahku wiridan, dia gampang loh repot kan. Ibadah yang kedua ya infak pas melarat ya sabar toh macam ibadah yang melarat apa meneh pas jadi kiai ibadah mulang setelah jadi kiai wiridan kok repot. Artinya kalau semuanya berdasar ikhlas itu pasti nyaman, pasti apa? Tapi kalau dari awal berdasar hadzun nafsi, hak-hak kita itu akan rusak semua. Paham ya kalau baleni ya. Jadi carane ikhlas itu dimulai cara berpikir yang benar, termasuk untuk menghindari sifat kikir. Kata Nabi Muhammad, sah aku kepengen sarapan daging mau. Ya Rasulullah sayang daging itu mun telas. Lho kena apa entek? Kula sukakno tiyang niku. Aisyah sing mbok kekno iku sing ijek. Sehingga dulu sahabat itu nak ana perang atau napa-napa lu cepet-cepetan berlomba ngekeki. Mergo jare ben ijek. Ben apa? Ben ijek. Iki jenenge lantana al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sahabatul khair suge-suge sahabat, duwe perkebunan kurma paling disenengi. Ketika ana ayat lantana al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kowe ora bakal entuk keapian nganti sedekah barang sing paling mbok senengi. Niku mikir, kebun mana yang paling dia senengi. Barang wis ketemu Bairuha niku terus, ya Rasulullah Bairuha niku kebun kurma paling kula senengi, kula sakno jenengan. Nah, saya kan gak apa sudah kok golek sing paling ora disenengi. Misalnya wedhus golek sing kuru, paham ya? Dhuwit golek sing receh.
Ya kan terus balik kabeh. Ya karena dari awal itu nganggep sedekah itu yang abadi. Berarti nak sing tak kekno barang paling apik, kok sing abadi tak panen ning akhirat ya barang sing paling napa? Apik. Karena konstruksi pikirannya sudah benar, otaknya sudah benar. Paham ya? Tapi kita kan boten nganggep yang kita kuasai itu yang masih, yang kita kasihkan orang yang hilang. Begitu juga Nabi Ibrahim, terus Abu Bakar, Sayyidina Umar, orang-orang soleh itu begitu. Kalau baleni malih, jadi masalah cara berpikir itu kita harus anut Rasulullah. Di misalnya Nabi itu nganggap sholat itu istirahat, nganggap tidur itu kodrat manusia. Jadi tidur yang dianggap problem, bukan sholat yang dianggap apa? Sehingga coba zaman delok teng Quran, tata jafa junubu, mereka mengangkat lambune, ngangkat songko tempat tidur, anil madoja. Lho, bahasa Arabe nggon turu ora jenenge nggon turu. Nggon turu artine nggon setengah mati, nggon wong aras-arasen, nggone wong kukar. Sementara sholat itu satu pesta dengan Tuhan, satu komunikasi dengan Tuhan, Raja alam raya ini. Wong kowe ketemu presiden bangga prakaruan. Mestinya cara logika kita, lo sholat itu harus kastanya tertinggi karena tempat di mana saya munajat be pangeran, komunikasi be pangeran. Sementara ranjam statusnya mau tempat tidur, tempat arasan. Dengan logika ini kita mudah sekali mengorbankan sing jenenge tempat tidur demi sholat. Paham ya? Nah, tapi itu dari awal cara berpikir orang ngono. Jangan ngantuk orang adzan. Waduh. Wayahnya pisan. Oh, dua setengah munafik. Itu dalam terminologi Quran bahasa ekstrimnya itu setengah munafik logika. Itu yang disebut Quran wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wong munafik ku salat tapi rasa-rasen. Jadi nak salat yo ana rasa-rasen ku ana semi munafik lho cara Quran. Lho niki tenan. Iku wonten ayate. Nggih wa idza qamu ila sholati qamu napa kusala. Supaya kamu tidak munafik nak salat kudu trengkinas karena kamu anggap itu pesta. Satu kehormatan di mana kita hanya seorang hamba diberi hak komunikasi dengan Allah Raja alam ini. Ya cara berpikir diulang-ulang, kados kula harus diulang-ulang terus. Ya Allah, saya sedang komunikasi dengan Engkau Raja alam ini. Engkau adalah zat paling penting dalam kehidupan saya. Engkau adalah zat paling penting dalam kematian saya. Sehingga diulang-ulang. Dan itu yang dilatihkan Nabi Ibrahim kepada semua umat. Ini ku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, engkau zat terpenting. Karena engkau zat terpenting, sholat saya demi engkau, hidup mati saya juga di tangan engkau. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dengan logika ini, dengan tauhid ini, nak urip kula terserah jenengan, mati kula terserah jenengan. Kula pun nyerah total, aslamtu li rabbil alamin. Kula nyerah ten jenengan. Atau sebagian redaksi wa ana awalul muslimin. Ya, tapi tenggene umat Nabi tentu dirubah wa ana minal muslimin. Jadi terus total penyerahan dirinya pada Allah itu total. Dan ini rasional. Menyerahkan diri pada zat agung, zat paling penting. Luwih ra rasional meneh nasibku mbok serahno ning tempat di utang akeh masalah akeh sembah pokoke penting turu sik. Kowe turu artine rak nyerah. Semua badan kamu, akal kamu nonaktifkan, mbok offno, mau mbok pasrahno tempat tidur. Lho ngono kok ngaku pinter, paham iki apa? Paham ya? Ya kok ngaku soleh, kok mentolo, teke keliru, ngaku soleh, ngaku Lewat ngaji niki sampean akan tahu kenapa tidur dianggap problem, sholat dianggap pesta. Lah kematian juga begitu. Kowe nak ndelok mati, wak wedi. Wong Indonesia melarat lah mati wedi. Oh, sak urip-uripe ora tau duwe dhuwit, urip disia-sia tangga, nak jenenge mati tetep napa? Mati. Coba kalau logika kematian kita rubah. Kados sing diajarkan Jalaluddin Ar-Rumi. Alhamdulillah teng Indonesia nak tiang-tiang kuno itu melok Jalaluddin Rumi, meskipun ora asal usule tapi melok-melok. Meskipun akhirnya dipakai teroris. Jalaluddin Rumi itu seorang sufi zuhud. Beliau terkenal sekali, tiang Khurasan. Beliau itu hasil muridnya banyak, beliau pengaruhnya besar. Beliau saking senangnya Allah itu punya tarian isyak, yang disebut tarian apa? Rumi. Jadi nyanyi wiridan-wiridan sambil apa? Nari.
Alhasil suatu saat mau tiba ajal, terus murid-muridnya nangis. Ditakoki Jalalatul Rumi, kowe kena apa cung nangis? Saya tidak bisa bayangkan jenengan mati, meninggal. Berarti jenengan terpisah dari kita. Jari-jari Rumi nangis, kowe keliru, kowe goblok. Kematian itu adalah hari pesta, malam pengantin. Jadi pertama sing istilah kematian itu pengantin itu Jalaluddin Rumi. Kematian itu malam jadi pengantin. Aku wis suwi nyesal. Mergo ora ketemu zat paling tak seneng, yang paling saya cinta. Maksudnya ketemu kue-kue aku nyesal. Mergo padha makhluk era jelas. Aku kepengen nang ketemu zat paling tak senengi, paling penting dalam hidupku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau terkenal terus ngendikan, jadikan malam kematianku malam pesta. Ini malam pengantin. Ini di karangan Sibul Arus ya. Malam apa pengantin. Lah terminologi itu delalah sing nganggo ra kowe-kowe iku. Wong-wong Islam kan sing nganggo teroris, mane kedel-kedel. Oh, jenenge kiai biasa-biasa ini mbek mati wedine ra karuan. Paham ya? Jenenge nak lara iku dokter ya dinggo, dukun ya dinggo, saking wedine mati. Saking wedine napa? Mati. Nak dokter tok kuwatir lanane berkait santet. Paham? Nak dukun tok kuwatir larane bersifat medis. Akhirnya dukun ya dinggo, dokter saking wedine napa? Mati. Wong Islam kok wedi mati ku piye? Lho kula nu bolak-balik lho ngalami kula nu selawasi anake kiai, saiki yo kiai. Lho niku nak wonten nggih ngoten lho cara Jawa wonten dom wonten wong gak geger. Gus golek dukun cangkemmu kiai bukan golek dukun. Umpama aku mati kena santet, itu aku ora ngarah darani matiku krana santet, tetep darani matiku krana Allah Subhanahu wa taala. Lah soal cara lahir kena santet, aku pindes truk ya mati. Masa aku darani matiku kena ban truk ya ora. Tetep matine krana pengen. Iki biasa-biasa. Kula niku ora santet ya bedina ya biasa. Lah misale sik men mati ya kula ora ngrasa kalah ya biasa. Kalahku ya mek pangeran. Kadang kita ini hina. Wis mati kena santet, yakin nak sing mateni santet. Wis ketok kalah raja duk setengah sirik. Paham? Wis ketok kalah raja duk setengah napa? Sirik. Acara kula nggih boten ra ngarah kula darani matiku krana santet. Ya krana apa? Tapi cara lahir santet, soal cara lahir itu iso kena truk, iso kena santet, iso ceblok ke pesawat. Paham ya? Tapi kabeh tetap kita ainul yakin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa mati kita karena kehendak Allah dan kita kembali ke Allah. Lalu kalau aku pengen nak mati ya pesta malam terbaik, hari terbaik. Dan itu orang-orang sufi dulu berdoa betul, wa khaira ayyami yauman alqaka fi. Orang-orang dulu pasti doa, Allahumma ja'al akhira kalami indantiha ajali la ilaha illallah. Tapi dan mereka berdoa wa khaira ayyami yauman alqaka fi, dan jadikan hari terbaikku adalah hari saat aku mati. Itu hari terbaik, hari terindah. Begitu juga yang dilakukan Bilal. Ketika Bilal badhe kabundut anak-anaknya nangis. Kowe kena apa nangis? Mugi jenengan badhe kabundut. Kowe aja nangis. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisban, sing diriwayatno Imam Ahmad bin Hanbal. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Nah, aku nak mati nang ketemu Nabi Muhammad, nak urip ora ketemu-ketemu. Lah Indonesia mboten wis kiai jarene wis duwe tauhid yo wong medine pol mati wis pol. Oh urip wis lase kere lah atau di dhuwit utang akeh mati tetep wedi. Kula nu alhamdulillah rapati wedi lho iki biasa. Mergo tak latih betul, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sehingga kita nganggap tempat tidur itu problem kodrat manusia, karena kita ditakdir manusia maka kita tidur, itu saja. Tapi nganggap sholat itu pesta, munajat. Dengan logika begitu kita kalau sholat itu senang, kalau tidur sak kadare, paham ya? Nah kita sering kuale, sering apa? Muga-muga lewat ngaji iki sedora kuale. Gunane ngaji pancen sing kualik dadi ora napa kualik. Paham? Makanya Nabi itu kalau istilahnya wa qurratu aini fis. Terus itu ditiru oleh ulama-ulama kados Jalaluddin Rumi, darani itu malam pengantin. Terus sinten ulama era sinten-sinten, terus itu semuanya dimodifikasi, disyariatkan sesuai konteks masing-masing. Tapi secara umum mereka nganggep nak ibadah jenenge mu'anasah.
Mu'anasah itu bercengkrama asik. Ya cara bahasa gaulnya apa bercengkrama asik. Sing disebut tiang-tiang torekoh, terus orang torekoh gawe ajaran saya ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Orang tuh kalau ingat Allah, ingat fungsinya Allah, ingat ke eksistensi Allah, keberadaan Allah, tentu hati ini tenang. Ya, daripada yakin mati kena santet ambek dukun sing ra tau wadus ra tau salat tak keren mati dijupuk malaikat Israel. Gagah kalah ambek malaikat Israel napa gagah? Wong kok kalah ambek dukun ra tau wadus ngono gak gagah. Nah, tapi jenengan nyasane mandi misalnya. Sing mandi ku malaikat Israel. Gagah, paham lho? Mulane iku harus dilah. Sama di Madinah santet tak mandek tergandeng, mulane iku harus dilah. Sama di Madinah santet tak mandek tergandeng, malah taksek. Pak, paham ya? Soal sebab lahir itu macam-macam. Lah sahabat itu cara berpikir ngoten. Kula aja eling bapak nak niku badhe sari sering najamno syair ngati. Napa jenenge? Ta'addadatil asbab wal mautu wahidun. Terus sahabat-sahabat dulu kalau mau perang itu punya logika uang mesti mati. Ta'addadatil asbab, sebab kematian itu bisa macam-macam. Tapi wal mautu tetap napa? Wahid. Kematian tetap sitok. Sampeyan saiki delok. Saurip-uripe Pak Harto iku dhisik ana gestok, ana PKI, tukaran mbek PKI. Saurip-uripe militer iku matine ya biasa. Padahal saurip-uripe bersentuhan mbek senjata. Kadang ana bocah dolanan malah ana peluru nyasar. Iku nunjukno manusa iku ora iso mrediksi kemati. Orang yang bersentuhan mbek senjata terus kapundhute biasa. Kadang cah cilik mlayu mlaku kena napa? Peluru. Makanya termasuk kemenangan sahabat saat perang itu diantaranya logika niki akidah. Pernah seorang sahabat itu berhadapan-hadapan mbek wong kafir. Ini sahabat tenan sahabat kan. Ditakoki, kowe nak perang kok gendel? Cirine sahabate Muhammad itu nak perang kok gendel kena obot. Wong kafir teko ngono, nak perang do nekat. Jawabe sahabat itu enak. Kamu tahu, kita mencintai kematian kayak mencintai kehidupan, bahkan lebih. Meriang wong kafir. Kamu tahu ya, kita ini mencintai kematian kayak mencintai apa? Kehidupan, bahkan lebih. Ya, meriah dong, sawang nekat ini ada lereng. Lah cumanya ironisnya di Indonesia yang niru gitu, sing iso nglakoni malah ekstremis. Sebetulnya kita juga harus melakukan itu, tapi ra perlu dadi apa? Ekstremis. Jadi artinya melarat itu ora wedi, dikucilkan orang ora wedi, mbek santet ora wedi, mbek musibah ya napa? Ora. Mergo yakin bahwa kematian kehidupan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.